Dahulu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang Yahudi yang suka menghina Nabi, menjelek-jelekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa sahabat ya yang membunuh dia. Mereka datang ke bentengnya, ke benteng mereka, kemudian diam-diam membunuh Yahudi tersebut. Maka di sini kata para ulama, bahkan disebutkan ada sebuah kitab yang khusus membahas masalah ini. Orang-orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia harus diberi pelajaran dengan cara dihukum untuk dibunuh. Tentunya ini yang memberlakukan adalah pemerintah yang sah. Nah, bagaimana dengan kita orang awam, masyarakat awam? Apakah boleh semua kita datang membunuh orang tersebut? Lihat kemaslahatannya. Artinya kalau seandainya bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya, umpamanya ada kita melihat ya orang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling utama kita nasihatikan, kita dakwah secara lemah lembut, ajarkan kepada dia ya bagaimana sirah Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kegigihan beliau dalam menyebarkan agama Islam, kita jelaskan kepada mereka. Nah, kalau umpamanya nggak mungkin, ya orang ini memang betul-betul memusuhi Islam, selalu menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya setiap Muslim membunuh dia, ya semangat untuk membunuhnya, maka akan menimbulkan kerusakan, mudarat. Ya umpamanya disebut Islam itu memang agama yang keras, sembarangan menumpahkan darah orang lain dan seterusnya, bahkan bisa menimbulkan rasa kebencian ataupun ya orang-orang kafir malah makin menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perbuatan tersebut, maka jangan coba-coba membunuh sembarangan. Artinya apa? Kita bersabar, tetap marah, tapi dengan cara seperti ini. Kita membuat protes, kemudian juga kita memboikot produk-produk mereka sebagai pelajaran kepada mereka. Tapi membunuh secara langsung kalau ada mudaratnya, maka sebaiknya tidak dibolehkan, ditinggalkan.